Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 psikologi. Kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip perkembangan anak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ana Raudatul Jannah, NIM 2017-405102. Yang kedua, Virgi Oktaviani, NIM 2017-405103. Yang ketiga, Wahyu Atikatul Nahdiyah, NIM 2017-405142. Dan yang terakhir, Malikah Atikal Husna, NIM 2017-405143. Baik, yang pertama, prinsip-prinsip perkembangan anak. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur, sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Kemudian yang pertama, prinsip perkembangan menurut Harlack 1991. A. Adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan, mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Yang ketiga atau yang C, yaitu perkembangan, merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Kemudian yang D, yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dari kepala hingga ke kaki, berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan yang terakhir kaki. Untuk yang kelima yaitu atau E, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan. Pola perkembangan ini tidak akan pernah berubah, sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Kemudian yang ke-6 atau F, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Perbedaan itu disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian juga faktor lingkungan yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Kemudian yang G, yaitu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan, penyesuaian buruk atau ketidakmatangan. Ya, selanjutnya yaitu mengenai prinsip perkembangan menurut Paul Baltes. Perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hayatnya, dimulai sejak masa pranatal, bayi anak usia dini, kemudian anak prasekolah, anak tengah dewasa muda, dewasa madya, kemudian dewasa akhir, kemudian yang terakhir kematian. Perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih suatu pengalaman tertentu dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain.
Perkembangan manusia selalu disertai oleh dua hal, yaitu prinsip memperoleh sesuatu dan prinsip kehilangan. Prinsip memperoleh sesuatu adalah perkembangan manusia yang ditandai dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman. Sedangkan prinsip kehilangan adalah setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus dipilih. Kemudian pengaruh faktor biologi dan sosiobudaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Faktor biologi dan sosiobudaya ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologi manusia. Namun, faktor-faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologinya tidak dapat ditentukan secara pasti. Perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Stimulus internal yaitu rangsangan yang berasal dari dalam individu, seperti motif, minat, bakat, dan lain sebagainya. Sedangkan stimulus eksternal adalah rangsangan yang berasal dari luar individu, seperti hadiah, contoh atau teladan, buku, media cetak, dan sebagainya. Perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Ya, manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan, motif, maupun dorongan dari dalam diri, dan juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari luar dirinya. Oleh karena itu, perkembangan manusia dapat diarahkan, direncanakan, dan dimodifikasi. Selanjutnya, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks, sejarah, dan sosial budaya. Perkembangan manusia tidak lepas dari pengaruh masa lalu. Setiap individu dilahirkan dan dipelihara oleh orang tuanya. Mereka mendidik, mengajar, dan membina anak-anaknya sesuai dengan latar pendidikan, kemampuan, dan pengalaman masa lalunya. Ya, selanjutnya yaitu prinsip perkembangan individu. Ada 6. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Kemudian, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan, dan setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Kemudian, setiap individu normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Dan yang terakhir, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Ya, kemudian selanjutnya adalah prinsip pendidikan anak usia dini. Masa kanak-kanak adalah dari kehidupannya secara keseluruhan, di mana masa ini bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang, tetapi sebatas optimalisasi potensi secara optimal. Fisik, mental, dan kesehatan sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis lainnya. Pembelajaran pada usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya. Membangkitkan motivasi intrinsik anak akan menghasilkan inisiatif sendiri yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. Program pendidikan pada anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya. Kemudian selanjutnya itu masa peka, di mana kisaran usia 0 sampai 3 tahun untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu perlu diobservasi lebih detail. Suatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak inner life, khususnya pada kondisi yang menunjang anak-anak sekitar atau anak dan orang dewasa dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. Intinya pada hakikatnya pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan.
Demikian materi dari kami tentang prinsip-prinsip perkembangan anak. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.